Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan membahas resiko kredit, yaitu jenis resiko pertama yang dibahas dari pelajaran kita tentang manajemen risiko. Mengapa demikian? Karena resiko kredit adalah resiko utama yang dihadapi oleh bank. Bisnis bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Sehingga ketika bank menyalurkan kredit, langsung pada saat itu juga bank menghadapi resiko kredit. Meskipun demikian, nanti di dalam pembahasan selanjutnya akan dijelaskan bahwa resiko kredit pada dasarnya tidak hanya terjadi pada transaksi kredit. Sekali lagi, resiko kredit tidak hanya terjadi karena transaksi pemberian kredit. Nanti akan dibahas mengenai ini. Nah, mengapa risiko kredit yang dibahas pertama kali? Tadi sudah saya jelaskan. Pertama adalah karena kredit bagi bank-bank di Indonesia itu merupakan bagian terbesar dari bisnisnya. Memang di negara-negara maju, kredit itu bukan lagi sumber pendapatan utama bagi sebuah bank. Mengapa? Karena bank juga berkegiatan dalam misalnya investment banking. Misalnya membantu perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya ke bursa atau menjual obligasinya ke bursa. Nah, disitulah pendapatan bank di negara-negara yang lebih maju. Di Indonesia, bank-bank biasanya kegiatan utamanya adalah menyalurkan kredit. Nah, karena itu risiko kredit adalah risiko terbesar yang dihadapi oleh bank-bank di Indonesia. Kalau kita lihat neraca bank-bank di Indonesia itu sekitar lebih dari 60% asetnya itu adalah kredit. Nah, di dalam bab 3 ini itu akan dibahas tentang bagaimana mengidentifikasi risiko kredit. Bagaimana mengidentifikasi risiko kredit. Nah, nanti akan kita lihat risiko kredit itu bisa muncul pada setiap tahap pemberian kredit. Pemberian kredit itu mulai dari ketika bank mencari nasabah. Kemudian bank menganalisis apakah nasabah ini layak diberi kredit atau tidak. Kemudian katakanlah setelah diputuskan untuk diberi kredit, bank memantau selama jangka waktu kredit bagaimana perkembangan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah ini. Kemudian kalau terjadi masalah misalnya, bagaimana mengelolanya supaya kreditnya tetap lancar atau tetap kembali, tetap ada angsuran. Kemudian di akhir terjadi pelunasan. Nah, waktu pelunasan ini mungkin juga masih ada masalah, yaitu bagaimana bank bisa menyelesaikan semua kewajiban-kewajibannya, misalnya menyerahkan agunan dan sebagainya. Nah, di dalam semua tahap ini, mulai dari memasarkan, menganalisis, memantau, sampai kalau terjadi masalah, sampai pelunasan, ini semua ada risiko kredit. Nah, di dalam bab 3 ini dibahas bagaimana kita mengidentifikasi seluruh risiko yang mungkin muncul pada setiap tahap penyaluran kredit ini. Itu adalah bagian dari pembahasan bab 3. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi risiko ini juga sangat tergantung pada jenis kreditnya. Jadi misalnya kredit konsumtif dengan kredit produktif, itu jenis risikonya beda. Kalau risiko konsumtif, misalnya kredit untuk pembelian mobil, risikonya adalah kalau si nasabah, biasanya nasabah ini diputuskan untuk diberi kredit atau tidak berdasarkan income-nya setiap bulan, berdasarkan gajinya setiap bulan. Nah, risikonya tergantung bukan pada penggunaan mobil yang dia beli ini, tapi tergantung pada stabilitas income-nya. Kalau misalnya dia kena PHK atau kalau dia sakit yang jangka waktu cukup lama sehingga mengganggu kestabilan income-nya ini, barulah terjadi risiko kredit. Nah,
Sebaliknya untuk kredit produktif, misalnya kredit yang digunakan untuk membeli mesin, maka resikonya adalah kalau mesin yang dibeli itu menghasilkan produk yang tidak laku dijual, maka mungkin akan terjadi resiko kredit. Nah, jadi kita lihat di sini jenis kredit yang berbeda menimbulkan risiko yang berbeda. Nah, karena itu nanti akan dibahas berbagai jenis kredit. Kenapa? Karena ini diperlukan untuk ketika kita melakukan manajemen risiko kredit. Salah satu tahap dalam manajemen risiko kredit adalah mengidentifikasi risiko kredit. Nah, jenis risiko kredit itu sangat tergantung pada jenis kreditnya. Karena itu nanti akan dibahas panjang lebar tentang jenis kredit. Kemudian berikutnya adalah yang akan dibahas adalah bagaimana mengendalikan risiko kredit. Bagaimana mengendalikan risiko kredit. Kalau tadi kan mengidentifikasi risiko kredit. Yang kedua adalah bagaimana mengendalikan risiko kredit. Ingat kembali pelajaran sebelumnya, manajemen risiko itu adalah proses mengidentifikasi, kemudian mengukur, mengendalikan, kan? Ya, risiko kredit. Nah, jadi nanti pelajaran kita salah satunya adalah bagaimana mengendalikan risiko kredit. Nah, mengendalikan risiko kredit sama dengan mengidentifikasi risiko kredit tadi, kita harus mengendalikan pada setiap tahap pemberian kredit. Pada tahap, kenapa? Karena risiko itu muncul pada setiap tahap pemberian kredit. Misalnya pada tahap pencarian nasabah. Nah, kalau bank tidak punya ahli di suatu bidang, katakanlah misalnya kelapa sawit, bank tidak punya keahlian, tidak punya pengalaman memberi kredit di sektor kelapa sawit, maka sebaiknya dia tidak memberi kredit di sektor itu. Kenapa? Dia tidak punya ahlinya, kan? Nah, kalau mereka salah, bank ini salah, dia memberi kredit kepada bidang-bidang yang tidak dikuasainya, ini akan memunculkan risiko kredit. Jadi jelaslah bahwa risiko kredit itu muncul sejak bank menentukan target pasarnya. Ya, itu sumber risiko kredit bisa mulai dari sana. Kemudian risiko kredit bisa muncul pada tahap berikutnya, itu pada proses analisis kredit. Nah, dalam proses analisis kredit itu nanti bank berusaha menentukan berapa sebetulnya kebutuhan kreditnya, berapa jangka waktunya, berapa angsurannya. Nah, dalam menghitung itu kemungkinan bank melakukan kesalahan, sehingga terjadi risiko kredit. Misalnya angsuran yang ditetapkan itu terlalu tinggi dari kemampuan membayar nasabah, sehingga kredit akan tersendat-sendat, gitu kan? Nah, ini akan memunculkan risiko kredit. Jadi sekali lagi risiko kredit mungkin muncul dari proses analisis, atau seharusnya analisis kreditnya menghasilkan keputusan yang kreditnya mestinya ditolak tapi malah diterima. Nah, ini juga akan memunculkan risiko kredit. Nah, jadi risiko kredit bisa muncul pada tahap kedua, yaitu pada tahap analisis. Karena itu nanti di buku ini, di bab 3 ini juga akan dibahas bagaimana proses analisis kredit. Yang ketiga adalah bagaimana memantau nasabah, ya. Jadi memantau nasabah selama jangka waktu kredit. Nah, seringkali kredit itu menjadi macet karena tidak dimonitor dengan baik. Nasabah sudah tidak membayar sampai 2 bulan, 3 bulan tidak diperingatkan. Ini akan menimbulkan kemacetan. Tapi kalau bank yang baik, nasabah kurang 1 hari sudah diingatkan. Pada hari jatuh tempo diingatkan lagi. Telat 1 hari diingatkan lagi. 2 hari diingatkan lagi. Nah, kalau dipantau seperti ini, maka kemungkinan untuk menjadi kredit bermasalah itu akan mengecil. Nah, jadi di dalam bab 3 ini juga dibahas bagaimana memantau kondisi selama jangka waktu kredit. Nah, kredit itu tidak selalu lancar, tidak selalu sesuai yang kita harapkan terjadi selama jangka waktu kredit. Mungkin pada masa tertentu di dalam jangka waktu kredit ini terjadi kekurang mampuan nasabah dalam mengangsur. Ya. Nah, ini bukan berarti langsung kredit ini langsung menjadi
macet atau hilang. Kemungkinan ini bisa diselesaikan dengan cara merestrukturisasi. Misalnya, tadinya angsurannya katakanlah misalnya 300 juta per bulan, nah, perusahaan penjualannya sedang menurun, gitu kan? Maka kita turunkan angsurannya, misalnya jadi 200 juta per bulan, masih dia mampu. Kemudian memang jangka waktunya menjadi lebih panjang, ya, tapi kredit jadi bisa terlunasi sampai selesai. Nah, tindakan ini disebut restrukturisasi kredit. Ini juga sangat menentukan apakah besar kecilnya risiko kredit. Kalau bank bisa melakukan restrukturisasi dengan tepat, maka risiko kredit macet itu akan menurun, akan terkendali. Nah, jadi yang akan dibahas nanti ya, saya ulangi lagi, pertama tadi bagaimana mengidentifikasi risiko kredit, yang kedua bagaimana mengendalikan risiko kredit selama jangka waktu kredit. Nah, itu yang akan kita bahas, dua hal yang kedua akan kita bahas. Yang ketiga adalah kita akan bahas peran analis kredit. Peran analis kredit ketika dia menganalisis dan ketika dia memantau, lalu ketika dia merestrukturisasi. Apa sebetulnya peran dia, gitu ya. Nah, karena itu nanti di dalam bab 3 ini juga dibahas bagaimana sih proses analisis kredit itu, ya, apa yang harus dilakukan oleh analis kredit ketika dia menganalisis kredit. Kalau untuk jenis konsumtif bagaimana, produktif gimana, produktif itu ada kredit modal kerja bagaimana, kredit investasi bagaimana. Ini nanti akan dibahas apa yang harus dilakukan seorang analis kredit ketika dia menganalisis kelayakan pemberian kredit. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh analis kredit ketika dia membantu merestrukturisasi supaya kredit tetap lancar, ya, atau kembali seperti yang diharapkan, walaupun mungkin jangka waktunya atau angsurannya berbeda dari yang diharapkan semula. Nah, ini semua adalah peran analis kredit. Nah, ini juga akan dibahas di dalam bab 3 ini.